Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar P3K Guru, yang mana di sini selamat 100% posisi aman untuk P1, P2, P3 tanpa penempatan. Catat 5 posisi untuk P1, P2, P3 yang sangat berpeluang besar diangkat ASN P3K Guru 2023. Cek sekarang. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2022-2023. Baik Bapak Ibu, tanpa kita berlama-lama lagi, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini untuk rekan-rekan sekalian perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya di sini ada 5 posisi untuk P1, P2, P3 yang sangat berpeluang besar untuk diangkat menjadi ASN P3K Guru tahun 2023 tanpa tes cat lagi. Yang pertama Bapak Ibu adalah guru honorer status prioritas P1, P2, P3 yang terdata di Dapodik ya. Nah, jadi guru honorer yang merupakan P1, P2, dan P3, dan tentunya Bapak Ibu itu wajib terdata di Dapodik. Kemudian posisi Bapak Ibu adalah status TP di P3K Guru 2022. Maksudnya status TP adalah baik P1, P2, dan P3 itu sudah melakukan resume. Sudah melakukan resume berarti ada formasinya. Namun karena kalah perankingan atau kalah nilai, Bapak Ibu itu mendapatkan status TP. Sebenarnya dari segi nilai Bapak Ibu itu lulus. Bapak Ibu lulus sebenarnya, tapi tidak mendapatkan penempatan. Alasannya kenapa? Karena ada pelamar lain yang penilaiannya itu jauh lebih baik. Nah, inilah nantinya, kategori inilah nantinya yang akan diprioritaskan di P3K Guru 2023. Tetapi tentunya kita masih menunggu regulasi baru atau Permenpan RB yang baru yang bisa mendukung P3K Guru tahun 2023. Tetapi tentunya setiap guru honorer menginginkan agar pelamar prioritas tetap diprioritaskan untuk seleksi P3K Guru 2023. Seperti itu. Muncul pertanyaan, bagaimana Min yang belum resum? Nah, yang belum resum itu berarti tidak mendapatkan penempatan kemarin. Artinya tidak ada formasi di instansinya. Jadi ketika misalnya Pemdanya itu mengajukan formasi yang maksimal di P3K Guru tahun 2023, tentunya yang P1, P2, P3 yang belum resum itu juga akan tetap dikunci database-nya Bapak Ibu ya, dan tetap berpeluang diangkat di ASN P3K Guru tanpa tes cat lagi. Nah, kita lihat untuk pelamar prioritas itu terutama P1 itu tidak dites lagi di P3K Guru 2023. Begitu Pemdanya nanti mengajukan formasi, maka nanti akan diangkat menjadi ASN P3K. Cuman untuk teknisnya Bapak Ibu, sekali lagi untuk teknisnya kita masih menunggu Juknis atau peraturan baru terkait pelaksanaan P3K Guru tahun 2023 termasuk Permenpan RB-nya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu adalah Pemda mengajukan formasi sesuai kebutuhan dan linier dengan ijazah P1, P2, P3 termasuk yang belum resume. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui, meskipun Bapak Ibu itu adalah pelamar P1, P2, P3, tetapi kalau tidak ada formasi linier di instansi Bapak Ibu itu sama saja bohong. Kita sudah belajar di P3K 2021, kita sudah belajar di P3K 2022. Ada pelamar prioritas 1, ada pelamar prioritas 2, dan ada pelamar prioritas 3. Tetapi tidak lulus. Alasannya apa tidak lulus? Tidak ada formasi. Nah, sekali lagi ya, jadi ketika Pemda mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan dan formasi yang diajukan itu linier dengan ijazah P1, P2, P3 di P3K Guru 2023, maka itu sangat berpotensi meloloskan Bapak Ibu menjadi ASN P3K. Itu berpotensi. Kenapa admin belum menjamin 100%? Karena kita masih menunggu
menunggu regulasi resmi dari Panselnas terkait pelaksanaan P3K guru di tahun 2023. Nah, lanjut lagi Bapak Ibu. Kita lanjut lagi. Yang ketiga adalah Kemendikbudristek melakukan penataan linearitas yang fleksibel agar mengakomodir 17.000 P1 mapel berlebih. Ini penting Bapak Ibu ya. Salah satu PR mendasar dari Kemendikbudristek yang pernah dibahas oleh Ibu Nunuk, Prof Nunuk Dirjen GTK, bahwa masih ada 17.000 P1 yang tidak terserap karena tidak terdapat kebutuhan. Mungkin penyebabnya karena masuk dalam kategori mapel gemuk atau mapel berlebih. Nah, salah satu terobosan dari Kemendikbud yang sedang dipikirkan yaitu melakukan penataan linearitas yang fleksibel Bapak Ibu ya, agar mengakomodir 17.000 P1 mapel berlebih. Contoh misalkan guru bahasa Inggris kan tidak linear di SD. Nah, banyak sekali guru bahasa Inggris ini. Nah, jadi salah satu cara strategi yang dipikirkan oleh Kemendikbud tapi belum resmi juga adalah bagaimana guru bahasa Inggris itu bisa linear di SD. Tetapi belum ada aturannya. Ini baru sebatas pemikiran dari Ibu Dirjen GTK. Mudah-mudahan segera dituangkan dalam Permendikbudristek Bapak Ibu ya. Nah, itu adalah salah satu PR dari Kemendikbud, bagaimana menuntaskan 17.000 P1 mapel berlebih Bapak Ibu ya. Nah, kita tunggu terobosannya. Kemudian yang keempat adalah status P1, P2, P3 dikunci Bapak Ibu ya. Jadi status prioritas Bapak Ibu nantinya tetap bisa digunakan di P3K 2023 dan digunakan di P3K 2023 dengan mempertimbangkan masa kerja, usia dan data Dapodik. Bapak Ibu perlu ketahui, P2 kita ambil contoh. P2 ini adalah X kategori 2. Bayangkan berapa usia mereka. Usia kategori 2 itu sudah sangat senja teman-teman ya. Itu adalah guru honorer yang paling senior kategori 2 dan ini perlu mendapat perhatian dari Kemendikbudristek bagaimana agar THK2 itu bisa tuntas seperti itu. Kemudian yang keempat ya, posisi yang kelima Bapak Ibu adalah kebijakan P3K 2023 itu masih memperhitungkan pengabdian guru honorer, pengabdian lama. Harusnya seperti itu ya. Mudah-mudahan saja nanti di regulasi baru betul-betul P3K 2023 itu masih memprioritaskan guru honorer yang terdata di Dapodik, terutama P1, P2, P3 Bapak Ibu ya. Itu yang kita harapkan, terutama P1, P2 dan P3. Kenapa? Karena P1, P2 dan P3 itu sama-sama guru honorer Bapak Ibu ya. Itu sama-sama guru honorer, sama-sama terdata di Dapodik dan sama-sama memiliki pengabdian kepada bangsa dan negara ini melalui pendidikan. Ya, saya berani menjamin ya, ketika P1, P2, P3 itu statusnya sebenarnya sama. Hanya yang membedakan di 2021 kemarin ada yang lulus PG dan ada yang tidak lulus PG. Tetapi P1, P2, P3 itu sama-sama terdata di data Dapodik Bapak Ibu ya. Itu sama-sama terdata di data Dapodik dan mudah-mudahan saja pengabdian mereka ini untuk P1, P2, P3 yang belum lolos di P3K 2022 itu bisa tercover di P3K 2023 nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian di sini ada info dari tim database Kemendikbudristek, guru honorer yang bertanya, mau tanya apa kalau yang K2 dan P3 yang belum resum karena gak linear ijazahnya, misalnya bahasa Arab ngajar PAI di SD, apakah masih ada harapan untuk ikut di formasi 2023? Nah, di sini kita kaitkan dengan yang 17.000 mapel berlebih, yang mana Kemendikbudristek berupaya melakukan penataan linearitas yang lebih fleksibel agar nantinya 17.000 ini bisa tercover semuanya nanti. Nah, di sini dikatakan oleh tim database Kemendikbud, selama tidak linear maka tidak bisa ikut seleksi. Jika ijazahnya ganti PGST bisa ikut ya, bisa. Nah, jadi intinya Bapak Ibu ya, bagi P1, P2, P3 itu wajib linear ijazah dengan mapel formasi yang dilamar. Makanya segera perbaiki data Dapodik Bapak Ibu ya, jenis PTK Bapak Ibu, kemudian ijazah Bapak Ibu harus sinkron dengan jenis PTK di Dapodik, termasuk juga verbal ijazah wajib selesai. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.